Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi dari kelompok 12 kelas akuntansi A, dan teman saya Agung Permana dari kelompok 12 akuntansi A. Di sini kami akan sedikit membahas tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang akan disampaikan lewat tampilan PowerPoint berikut ini. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kelompok 12 yang terdiri dari Agung Permana dan Abdul Rafi. Nah, yang akan kami bahas yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, pentingnya ipteks dalam kehidupan. Yang kedua yaitu relasi sainteks dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu peran umat Islam dalam pengembangan sainteks. Pentingnya ipteks dalam kehidupan. Perkembangan dunia iptek yang sedemikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Selanjutnya yaitu peran iptek. Klasifikasi peran iptek secara spesifik yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peran terhadap kebutuhan pokok manusia. Peran ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu peranan terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Sumber daya alam di sini meliputi minyak bumi, batu bara, air, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu peranan terhadap kehidupan manusia seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Peran ipteks terhadap kehidupan manusia yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi, transportasi, kesehatan, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan industri. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu yaitu komunikasi. Ada beberapa penemuan di bidang komunikasi, di antaranya telegram, telepon, pesawat radio, komputer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peran terhadap transportasi. Penemuan di bidang transportasi diantaranya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, kapal terbang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peran terhadap kesehatan. Adanya peningkatan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran, meningkatkan teknologi obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peran terhadap sosial dan budaya. Kemajuan di bidang sosial budaya antara lain terciptanya media sosial, masuknya budaya asing dengan mudah, dan lain-lain. Selanjutnya, peran terhadap pendidikan. Di bidang pendidikan ditandai dengan munculnya media massa, metode pelajaran yang baru, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu peran terhadap ekonomi dan industri. Antara lain, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, mudahnya dalam jual beli, dan lain-lain. Yang kedua, relasi Al-Quran dan sains. Hubungan antara Al-Quran dan sains ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lain. Yang ketiga, peran umat Islam dalam pengembangan saintek. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya
digunakan umat Islam. Bukan standar pemanfaatan seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haram. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.